Matsuri. Dan sudah maksimal jangan ada di kelas ini, masih ada kelas murai di belakang Anda. Mohon diinformasikan habis ini Mas Yudi. Oke, luar biasa untuk penilaian di kelas murai batu hebat sudah berakhir. 60 gantangan full. Oh, kurang satu ya. Selamat siang Abah Swadi. Selamat siang juga Om. Mau nanya-nanya tentang ternakannya punya Abah nih. Kalau boleh tahu itu di daerah mana Om? Ini Bah. Kalau saya Klaten Timur Om. Tepatnya di kampung kecil yaitu daerah Jombang Rejo, Mandong, Trucuk. Trucuk bagian timur. Nah. Kalau boleh tahu, Abah mulai ternak murai itu udah tahun berapa tuh Bah? Kalau saya ternak murai itu sekitar tahun 2001. Tapi kalau sebelumnya kan jalak suren saya kan. Cuma buat sekedar hiburan aja tadinya. Terus murai ternyata ada lama-kelamaan kita tahu ada nilai plusnya juga. Nilai ekonominya ada juga. Terusan kita kembangkan satu pasang jadi 3 pasang, 3 pasang jadi 5 pasang gitu. Itu lika-likunya berternak murai itu kayak gimana tuh? Kalau lika-likunya sih kita bicara manisnya, pahitnya itu pasti ada kan. Kalau pahitnya ternak murai itu nggak gampang yang kita bayangkan lah. Ternak murai itu gampang-gampang, susah juga. Di samping itu rezeki juga hoki kan. Kalau saya alhamdulillah ternak murai, karena saya juga peternak kecil tadi, selektif betul untuk produk kita yang mau kita siapkan. Jadi selama ini nggak jarang menemui kendala untuk kesulitan jodohin, bahkan produksi juga walaupun sedikit tapi lancar kan gitu aja. Kalau untuk indukannya Abah sendiri punya kriteria sendiri nggak? Kalau saya bikin materi baru, varian baru, kita nyilang-nyilangin lah, misal murai ke Kalimantan, kita seleksi yang punya power kenceng, nanti kita jodohin sama burung Sumatera yang ori kan gitu, biar anaknya nanti kita ambil betinanya, kita seleksi lagi mana yang layak kita masukin ke kandang dan mana yang harus kita buang ke pasar. Tapi kalau untuk pasar sendiri permintaannya gimana tuh? Kalau saya alhamdulillah saya masih ini sih, ternak itu pada dasarnya saya sendiri kan hobi. Enggak begitu burung saya ini nanti endingnya mau saya jual semua, enggak. Sebagian memang kita jual, sebagian kita masteri sendiri. Kalau mau menuruti pembeli sih banyak, bahkan ini tadi aja yang WA tanya-tanya harga trotol aja ada 4 orang barusan aja selama saya duduk tadi. Berarti wabah COVID ini nggak berpengaruh ya Bah ya? Alhamdulillah enggak. Kalau saya mah enggak, ini mah justru kemarin banyak pesanan di Blok Barat. Saya antar sendiri kemarin. Kalau biasanya Abah tuh nyeleksi calon-calon induk jagoan di gantangan tuh udah dari umur berapa tuh Bah? Kalau kita trotol sebenarnya udah kelihatan. Kalau saya ini feeling saya kan, kita juga jago sih enggak ya, cuma feeling aja. Ada beberapa trotol kita kumpulin, yang misal kalau layak kita pelihara, kita masteri ya kita masteri, kalau laku ya kita jual. Tapi karena maaf ya, laku memang harga saya tinggi buat ukuran trotol. Itu kita nyiapin orang yang tahu kualitas saja kan gitu. Kalau kita bikin buat calon ke lapangan ya kita nyeleksi umur 8 bulan. 8 bulan udah kelihatan cara karakter gaya tarungnya, mau mainnya di mana, nanti udah kelihatan. Nanti kalau ada yang dominan ke misal induk kita kan udah F kan. Kalau ada yang ngikut induknya ya kita coba kita pelihara, kita masteri lagi. Kalau body F itu body gede berarti Bah ya? Ada yang gede, ada yang enggak, tapi cenderung ke ini badannya besar aja, bulat. Nah. Kalau untuk persiapan di kandang tuh Bah, kayak kita buat manajemen kandangnya kayak kebersihan, terus nutrisi
porsi pakannya buat calon indukan sama trotolan tuh Abah biasanya persiapannya kayak gimana? Kalau saya buat trotol kita memakai jangkrik, juga disaringi kita selingi pakai pur juga, dan jangkrik itu pun kita pilih-pilih juga yang jangkriknya betul-betul yang sehat, karena biar daya tahan tubuh untuk piye juga bisa stabil. Kalau dari purnya sendiri biasanya tetap pakai pur juga? Kalau pur tetap, karena buat ini tulang. Kalau menurut saya sih, tapi pur juga yang harus betul-betul yang kita pilih, yang punya yang lembut lah, pur yang kena air, apabila kena air kayak lembut, lentur-lentur gitulah. Kalau untuk persiapan mempersiapin gaco-gaco ini bakalan dimainin di lapangan tuh, kalau Abah punya treatment sendiri kayak gimana? Kalau saya kebetulan punya tempat untuk nge-track burung-burung saya sendiri. Saya ada beberapa koleksi burung ya, kisaran 30-an ekor lah. Nah, nanti mana yang ini untuk keluar lomba besar, mana yang untuk latberan sekelas latpresan gitu kan, kita ada burungnya. Nanti kita track dulu di rumah, kita lihat materinya kayak apa. Kalau memang layak kita jual untuk dengan harga yang tinggi ya kita jual, nggak apa-apa. Karena kita kan produksi sendiri. Kalau kita rawat sendiri ya nanti numpuk kebanyakan. Kalau untuk trotolan sama indukan, Mbah, biar dia tetap staminanya terjaga untuk indukan, terus trotolannya itu sehat, Abah punya kiat-kiat sendiri nggak? Oh, kalau kiat pasti ada. Itu karena kunci utama orang untuk pengen breedingnya bertahan, stabil, terutama kualitas staminanya harus dijaga kan gitu. Dan kita pun jarang pakai obat-obatan, kita cuma ngandalin extra fooding sama pur aja. Kebetulan kita pakai pur dulu semenjak kita dapat pur twister. Itu kita kasih pur twister, itu kita kasih air itu kayak bubur gitu buat nyuapin, cocok banget itu ternyata. Nah, terus kita lanjutin sampai sekarang. Karena kalau saya itu kan buat trotol itu kan penting ya. Buat pembentukan tulang, pembentukan badan, biar gak kelihatan cepat bongsor, tulang kuat, itu kan yang kita cari. Burung kalau kelihatan besar biasanya tuh powernya lebih kenceng. Dan kita kebetulan kita pakai pur juga. Purnya kadang kita pakai ini, kita pakai twister, kita oplos pakai kroto, sama jangkrik kita ini rebus pakai air hangat. Ini bagus ini, saya semenjak dapat dulu di Solo ini. Cuma kadang kalau di tempat saya kadang agak jauh, saya kadang beli di Solo agak banyak belinya. Biar bisa kuat agak lama, berminggu-minggu kan gitu kan. Tapi kalau untuk ke anakan, keindukan itu berpengaruh nggak? Maksudnya semenjak pakai produk. Oh, kalau pakai ini buat indukan bagus, bulunya juga kelihatan rapi, terutama bulu ya. Kalau masalah materi dan irama lagu di kandang kita udah nggak kita bicarakan ya. Yang kita kan orang lapangan, tentunya kita melihatnya saat on di lapangan kan. Kalau kita bisa melihat di kandang itu, kalau posisi burung saya lihat sendiri, saya punya standar sendiri. Kalau bulunya bagus, burung yang lebih energik, berarti cocok purnya kan gitu loh. Karena pur itu sebenarnya penting kalau buat murai. Kita murai itu kalau dikasih kroto aja nggak cukup kalau ukuran saya. Pur itu harus wajib gitu kalau saya. Kalau buat Abah kan udah pemain lama di breeding murai batu ya. Cara mempersiapkannya indukan tuh kayak gimana tuh, Bah? Maksudnya biar dia di kandang itu bisa produksi bagus, bisa maksudnya menciptakan anak-anak yang bagus tuh kiatnya dari apa? Kalau kebetulan kalau saya itu kan
walaupun saya peternak nggak banyak, saya kandang cuma ada 6 petak saja, tapi yang produksi paling cuma 4, yang 2-nya buat kasih betina yang rolling. Tapi kalau secara teknik untuk breeding, saya pejantan ada 10 lebih, dan pejantan itu pun buat lapangan semua. Buat lapangan, karena settingan lapangan kan beda sama di kandang. Di kandang pun kita suapin kayak kita di lapangan. Jadi induk saya itu ACDC. Oke, di lapangan juga bisa kita pakai di kandang. Karena kita breeding itu enggak kita gencet terus untuk biar mana terus, enggak. Kita netes 4 kali, 3 kali, 5 kali, lihat situasi burungnya kan, kondisi burungnya. Kita angkat, kita ganti betina yang lain. Pejantan kita lihat lagi nanti yang udah betul-betul birahi mana. Makanya kita tidak pernah jodohkan dijajari dulu, tidak pernah saya. Udah langsung masuk. Ini kan tadi saya lihat di KH ini kan bawa burung Murai. juga ya. Itu produksi sendiri apa? Iya, produksi sendiri, nyoba ini. Itu trotolan apa gimana tuh, Bah? Ya, dulu ya dari trotol di masteri dari kecil. Itu trotol yang nggak laku kita. Oh, jadi yang belum laku dibuat main. Iya, ya dulu trotol afkir aja lah. Istilah afkir kan bukan berarti jelek kan. Saya pernah trotol ada pembeli bilang jelek, ini katuranggan nggak masuk, gitu ada. Cuma fakta kayak gitu ndak sesuai yang fakta di lapangan. Akhirnya burung itu kan, kalau saya kan burung dasilangan, pasti ada nuruni induknya lah. Kalau aturangan, kalau buat saya sih itu enggak buat patokan. Tapi kalau kita sebagai pemain murai itu, Bah, yang jadi patokan katuranggan itu apa gitu? Biasanya kan biasanya loh, kalau saya pribadi nggak tak permasalahkan. Biasanya orang-orang pada umumnya yang dicari mata yang belok, paruhnya yang tebal, terusan ini kakinya yang jelenggrengnya ini, ada lagi yang badan besar ceper kan, gitu kan ada. Ada beberapa faktor, ekornya harus yang ngumpul dan sebagainya kan. Kalau saya itu nggak buat patokan sepenuhnya, ya 50-50 lah kita kan. Minimal ada kriteria yang masih masuk di. Iya, karena saya kan optimis dengan produk kita sendiri. Orang mau bilang jelek, terserah lah kan gitu kalau saya. Yang penting kita rawat, nanti kita lombain bisa kerja di lapangan. Kan kalau juara itu mah urusan Pak Juri ya. Kalau kita mah nggak begitu ambisi harus juara, enggak. Yang penting kita lihat burung kita, rawatan kita, setelan kita udah jalan, udah seneng. Terima kasih banyak buat Abah Suwadi. Semoga SWDBF tetap mencetak murai-murai berkualitas, tetap diburu sama Kicau Mania. Amin. Terus buat Abah, Amin. sama kru. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Barakallah. Sukses selalu buat Twister. Semoga kedepannya lebih dipercaya publik, lebih dipercaya di masyarakat, khususnya di Kicau Mania. Sing tuku